Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cintanya Gusti Rizkita. Di sini saya akan menjelaskan proposal mengenai pisang coklat. Latar belakang, pisang coklat adalah makanan yang sangat digemari oleh seluruh masyarakat dari berbagai kalangan. Karena harganya yang murah, terjangkau, dan rasanya yang enak. Usaha pisang coklat ini adalah usaha yang sangat menguntungkan. Indonesia juga termasuk salah satu negara penghasil pisang terbesar di dunia. Pisang yang dihasilkan Indonesia sangat banyak dan beraneka ragam. Pisang coklat sekarang sudah menjadi usaha yang sangat berkembang. Yang dahulunya pisang coklat hanya memiliki satu rasa, sekarang pisang coklat sudah memiliki beraneka ragam rasa. Pisang coklat juga sekarang sudah mulai diekspor ke berbagai negara. Salah satu faktor yang membuat usaha ini sangat mudah dan memiliki modal yang relatif murah adalah buah pisang sangat mudah didapatkan di Indonesia. Pisang juga adalah salah satu buah yang sangat sering dikonsumsi di Indonesia. Pisang adalah buah yang dapat dimakan oleh berbagai kalangan, baik anak kecil ataupun orang tua. Kita bisa menikmati pisang dengan berbagai olahan, baik pisang goreng, keripik pisang, dan sebagainya. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan berbagai masalah sebagai berikut. Pertama, bagaimana membuka usaha pisang coklat. Kedua, bagaimana membuat pisang coklat menarik di pasaran. Ketiga, membuat usaha pisang coklat meminimalisir kerugian. Visi dan misi usaha. Pertama itu visi, dapat membuat makanan khas Indonesia berbahan dasar pisang ini dapat dikenal di mancanegara dan dapat mengenalkan kepada dunia bahwa pisang juga dapat dimakan dengan cara lain selain dimakan langsung. Misi usaha. Yang pertama, menciptakan ide-ide kreatif untuk menarik pembeli. Kedua, memberikan pelayanan yang baik dan ramah. Ketiga, menjual produk dengan harga terjangkau dan kualitas dan rasa yang menarik. Struktur organisasi. Kepemilikan usaha ini adalah usaha rumahan dan perorangan. Berikut adalah gambaran struktur organisasi dari usaha pisang coklat ini. Struktur organisasinya itu terdiri dari pemimpin, staf produksi, dan delivery. Data usaha. Nama usaha itu pisang coklat lumer, bidang usaha perdagangan, jenis produk makanan ringan, nomor telepon 081517138635, alamat di Perumahan Sukaraya Indah, Cikarang. Data pribadi, nama Cintanya Gusti Rizkita, jabatan pemilik, alamat rumah Perumahan Sukaraya Indah, nomor telepon sama dengan data usaha. Deskripsi usaha. Pisang adalah buah yang sangat mudah didapatkan di Indonesia. Harga pisang juga relatif murah dibandingkan harga-harga buah lainnya. Pisang dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan. Contohnya pisang coklat. Usaha ini relatif mudah dalam membuatnya dan juga dengan modal yang tidak terlalu besar. Kita sudah dapat mengelola usaha ini. Dalam membuat pisang coklat juga tidak terlalu sulit. Hanya dengan pisang, dengan coklat, dan setelah matang diberi susu kental manis di atasnya. Makanan ini dapat dinikmati dari berbagai kalangan. Karena harganya yang murah, dengan rasa yang manis, makanan ini cenderung disukai oleh anak-anak. Aspek produksi. Yang pertama ada jenis produksi. Usaha ini menjual dan memproduksi pisang coklat yang berbahan dasar pisang, yang memiliki cita rasa yang manis dan lezat, dan memiliki harga yang terjangkau. Jumlah produksi, per hari itu 2 sisir, per minggu 10 sisir, per bulan 40 sisir, per tahun 480 sisir. Satu sisirnya terdiri dari 15 buah pisang, jadi dalam sehari dapat memproduksi sebanyak 30 buah. Hal ini dapat berubah sewaktu-waktu. Yang ketiga, waktu kegiatan produksi. Kegiatan produksi yang dilakukan sebanyak 5 hari dalam seminggu. Kegiatan ini dilakukan rutin mulai pukul 10 sampai jam 4 sore. Jumlah pekerja yang dibutuhkan. Untuk memulai kegiatan usaha ini, pekerja yang dibutuhkan sebanyak 3 orang, yaitu pemilik 1 orang, staf produksi, dan 1 orang delivery. Sistem penjualan. Sistem penjualan yang digunakan adalah cash. Hal ini dikarenakan sistem harganya yang relatif murah dan usaha ini hanya usaha rumahan. Sistem distribusi. Sistem distribusinya adalah distribusi langsung, yaitu langsung menjual kepada konsumen tanpa melalui perantara. Jenis dan jumlah peralatan yang digunakan. Pertama ada wajan sebanyak 1, sendok 5 buah, pisau 2, mangkok 4, saringan 2, kompor gas 1, nampan 2, gas LPG 1. Jenis dan jumlah bahan yang digunakan dalam per bulan. Pisang 40 sisir, minyak goreng 15 kg, telur 1 kg, susu kental manis 3 renceng, seres 20 bungkus, gula 10 kg, tepung panir 20 kg, tepung terigu 20 kg, coklat batang 20 kg, garam 3 bungkus, kertas nasi 1 pak, dan mika 25 pc. Proses pembuatan pisang coklat. Yang pertama, kupas kulit pisang dan kemudian kukus pisang tersebut. Kedua, setelah dikukus, hancurkan pisang menggunakan sendok atau blender. Kemudian, masukkan tepung terigu, garam, gula, dan telur lalu aduk hingga rata. Yang ketiga, kemudian ambil pisang yang sudah diaduk tadi lalu pipihkan menggunakan tangan dan berikan isian coklat lalu dibulat-bulatkan.
Yang keempat, lalu panaskan wajan. Kelima, jika sudah dibulat-bulatkan lalu dimasukkan ke dalam tepung terigu. Tujuannya dari dimasukkan ke dalam tepung terigu adalah agar tidak hancur. Keenam, lalu celupkan ke dalam tepung terigu yang sudah dicampur dengan air lalu gulingkan ke dalam tepung panir. Yang ketujuh, lalu goreng sampai kecoklatan. Setelah itu angkat dan taruh susu coklat dan seres di atasnya lalu siap dihidangkan. Aspek pemasaran. Yang pertama, potensi pasar. Menurut survei di area perumahan ini banyak sekali anak kecil yang memungkinkan sekali untuk berjualan pisang coklat. Karena makanan manis adalah makanan yang sangat digemari oleh anak kecil. Dan banyak remaja yang mencari makanan yang dapat dimakan saat sedang bersantai. Kedua, target pasar. Karena kami menjual makanan ini di rumah, maka makanan ini dapat dimakan dalam berbagai jenis kalangan dan umur. Karena makanan ini adalah jenis makanan ringan dan bukan makanan berat, makanan ini juga murah, maka bisa dibeli oleh semua kalangan. Yang ketiga, persaingan. Banyak sekali saingan di usaha ini. Dengan adanya persaingan, kita dituntut untuk terus berpikir kreatif, supaya usaha yang dijalankan terus berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan. Kita juga harus bersaing secara sehat dan tidak boleh saling menjatuhkan. Promosi. Ada beberapa promosi yang kami lakukan, yaitu dengan melalui sosial media dan dari mulut ke mulut, karena promosi ini juga sangat ampuh dan tidak perlu mengeluarkan biaya. Juga dapat menjalankan promosi ini dengan mengadakan promo. Analisis SWOT. Pertama, kelebihan. Harga terjangkau, buah pisang, buah yang lezat dan dapat dinikmati semua orang, rasa yang berkualitas, dapat dijadikan bekal. Kekurangan. Yang pertama, makanan tidak dapat dinikmati lebih dari 1 hari. Yang kedua, buah pisang terkadang sulit untuk didapatkan. Ketiga, peluang usaha. Yang pertama, modal yang tidak begitu besar. 2, dapat dinikmati oleh berbagai kalangan. 3, harga yang ekonomis. Keempat, ancaman usaha. Semakin banyak yang berwirausaha, maka nantinya akan semakin banyak saingan. Menghitung kebutuhan investasi. Yang pertama ada wajan. Wajan itu jumlahnya 1. Harga per unitnya 28.000, total biayanya 28.000, umur ekonomisnya 5 tahun, penyusutan per tahunnya 5.000. Yang kedua sendok, jumlahnya 1 paks, harganya itu 13.000, total biayanya 13.000, umur ekonomis itu 5 tahun, penyusutannya 3.000 per tahunnya. Yang ketiga pisau 2 unit, harga per unitnya 25.000, jadi total biayanya 50.000. Umur ekonomisnya itu 5 tahun, penyusutan per tahunnya 5.000. Kompor itu 1 unit, harganya 246.900, total biayanya 246.900. Umuran ekonomisnya itu 5 tahun, penyusutan per tahunnya itu 25.000. Mangkok 4 unit, 1 unitnya 25.000, jadi total biayanya 100.000, umur ekonomisnya 5 tahun, penyusutan per tahunnya itu 10 tahun. 10.000. 6 itu saringan, jumlahnya 2, harga per unitnya 28.500, total biayanya 57.000. Umur ekonomisnya itu 5 tahun, penyusutan per tahunnya 5.000. Jadi total biayanya itu adalah 494.400, penyusutan per tahunnya 53.000. Bahan baku produksi dalam 1 tahun. Yang pertama itu ada pisang. Jumlahnya 40 sisir, harganya itu satuannya 15.000. Jadi jumlahnya 6.750. Minyak goreng 180 kilo, harga satuannya 12.000. Jadi jumlahnya 2.160. Telur 12 kilo, harga satuannya 28.000. Jadi jumlahnya 336.000. Susu 36 bungkus 6.500. Jadi jumlahnya itu 234.000. Seres 240 bungkus, satuannya 11.000, jumlahnya jadinya 2.640.000. Gula 120 kilo, harganya satuannya itu 12.000, jadi 1.440. Tepung panir 240 kilo, harga satuannya 13.500, jadi jumlahnya 3.240. Tepung terigu 240 kilo, harga satuannya 9.500, jadi totalnya itu 2.280. Coklat batang 60, harga satuannya 38.500, jadi jumlahnya 2.310.000. Garam 36 kilo, jumlah satuannya 12.000, jadi jumlahnya itu 432.000. Kertas nasi 12 pak, itu harga satuannya 12.000, jadi jumlahnya 144.000. Mika 300 pieces, harga satuannya itu terdiri dari 100 pieces. Jadi 100 pieces itu harganya 24.500. Jadi jumlahnya 73.500. Gas 48,
harga satuannya itu 22.000. Jadi terus jumlahnya 1.590.000. Jadi bahan baku produksi dalam 1 tahun itu ada 23.098.500. Biaya operasional yaitu biaya gaji untuk 2 orang. Biaya per bulannya itu 1 juta, biaya per tahunnya 12 juta. Jadi total biaya operasional dalam sebulan itu 1 juta dan dalam setahun itu 12 juta. Kebutuhan modal awal untuk memulai usaha ini adalah sebesar 35.593.900. Total biayanya itu ada pertama biaya investasi sebesar 495.400 per tahun. Biaya produksinya 23.098.500 per tahun. Biaya operasionalnya 12 juta per tahun. Biaya penyusutannya 53 juta per tahun. Harga pokok produksi HPP. Biaya tetapnya itu ada 12.053.000 per tahun. HPP untuk biaya HPP-nya itu biaya HPP itu 976 dibulatkan jadi 1.000. Harga jual per unit 100.000 dikali 100% sama dengan 2.000. Jadi Rp 1.000 ditambah 2.000 itu 3.000 atau harga jualnya 3.000. Analisis RIC. Total biaya produksinya itu ada 35.098.500 per tahun. Total pendapatannya 108 juta per tahun. Keuntungannya 72.406.100 per tahun. RC-nya itu 2,83. Maka usaha ini menguntungkan jika nilai RC-nya itu lebih besar dari 1. ROI itu ada 201%. Jangka waktu pengembalian modal itu 0,1 tahun. Berdasarkan hasil analisis finansial di atas, maka modal usaha atau biaya investasi yang dikeluarkan untuk mendirikan bisnis ini akan kembali dalam jangka waktu 0,1 tahun dengan jumlah produksi 36.000 pisang per tahunnya. Proyeksi rugi laba dalam 1 tahun produksi usaha. Pertama, penjualan 3.000 dikali 36.000 per tahun. Jadi 108 juta per tahun. Terus ada biaya produksi, biaya bahan baku dan bahan pendukung itu 23.098.500. Total biaya tetapnya ada 12.053.000. Total biaya produksinya jadi 35.151.500. Laba per tahun itu ada 72.848.500. Proyeksi BIP, penjualan 3.000 dikali 36.000 per tahun sama dengan 108 juta. Total pendapatan 108 juta. Biaya variabel. Yang pertama ada biaya bahan baku dan bahan pendukung 23.098.500. Jadi total biaya variabelnya itu 23.098.500. Total biaya tetapnya 12.053.000. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.